Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya coba menerangkan tentang paradoks pemanah atau di Archer's Paradox. Oke, jadi istilah di Archer's Paradox ini sumber atau asal usulnya bisa dicari di Google ya, Wikipedia ada. Saya nggak tertarik menghafal tahun atau nama orang. Kalau dia bisa dicari di Google, mending cari aja. Tapi saya akan menjelaskan fenomenanya, sebab mungkin agak tricky ya. Kadang-kadang kalau kita nggak detail dan tidak diberi contoh visual, agak sulit memahami maksud dari The Archer's Paradox ini. Nah, tapi sebelum itu kadang nggak tahu apakah cuma di Indonesia atau orang luar juga. Tapi kita ngomong di Indonesia aja deh. Ada sebagian pemanah ya, yang suka seenaknya mengganti istilah. Contoh, atau membuat istilah baru yang aneh gitu ya. Contoh horsebow. Oke. Selain itu, dalam kasus yang ini, di Archer's Paradox ya, atau paradoks sang pemanah, itu orang pemanah Indonesia itu kadang ada yang bilang, wah ini adalah paradoks arrow ya, atau paradoks anak panah. Padahal dalam dunia panahan itu tidak ada dikenal istilah arrow paradox ya, atau paradoks anak panah, itu nggak ada. Adanya paradoks sang pemanah. Oke. Dan mereka itu kadang-kadang kalau diomong bukan apa, ditegur, bukan ditegur ya, kalau dikasih tahu yang benar, ngeyelnya gini, itu kan cuma istilah, nggak usah terlalu dipermasalahkan. Ya begitulah, ngomong sama 78 susah. Oke, The Archer's Paradox atau paradoks pemanah. Ini adalah fenomena di dunia panahan, ya, di dunia panahan di mana ada dua kejadian yang seolah-olah bertentangan, tapi terjadi. Paradoks itu kan semacam itu, dua hal yang bertentangan, tapi dia terjadi. Kalau dalam paradoks pemanah, paradoks Archer's Paradox, satu kejadian pertama adalah, saya akan visualkan ya. Pada saat ini misal ya, ini misalkan pada saat anak panah sudah ditarik ya, set, anggap ini full draw. Nah, anggap ini full draw ya. Sudut anggap ini mengarah ke target. Ya. Poin ini ya bersamaan dengan ke belakang ini, anak panahnya itu lurus menghadap ke target pada saat dia full draw ya. Ini adalah kejadian pertama ya. Nah, kemudian pada saat dia dilepaskan ya, dia akan keluar seperti ini kan, dalam logika kita dia akan keluar seperti ini, sedemikian rupa ya, sehingga pada saat keluar dari tali busur atau stringnya, perhatikan sudutnya berubah itu ya, sudutnya tidak lagi lurus ke arah target, tapi membelok sudutnya lah ya, sudutnya melebar ke samping handle ini, ke arah sana. Atau dia lurus ya, pada saat full draw dia lurus ya. Pada saat full draw dia lurus, pada saat dilepas dia ya, kalau kita hentikan waktunya ya, istilahnya ya, logika kita, kalau kita hentikan waktunya, pada saat dia dilepas, dia itu harusnya mengarah ke kanan. Kalau dari sudut pandang saya ya, dia harusnya mengarah ke kanan. Bukan lurus ke depan, tapi mengarah ke kanan. Tapi walaupun dia mengarah ke kanan, ya, dia tetap mengenai target di depan sana. Ya. Jadi saya ulangi, pada saat full draw, ya, dia lurus, ya.
mengarah ke target, maksudnya lurus mengarah ke target. Pada saat lepas dari anak panah, pada saat ada panah yang lepas dari string, sudutnya itu mengarah keluar. Biasanya ini diterangkan sama aja kalau kita pakai three finger ya. Tadi itu kan dari sudut pandang thumb draw, tarikan jempol. Nah, ini kalau kayak three finger seperti ini. Ditarik dia lurus ya. Nih saya coba lurusin. Misalnya semacam itu, misalkan itu full draw. Kemudian setelah dilepas, dia mengarah ke kiri, ke arah sana, ke arah kiri saya. Tapi dia tetap kena target. Itu yang dibilang paradoksnya. Ya. Pada saat dia ditarik, dia lurus, lepas dari anak panah, dia menghadap keluar, tapi kenapa dia tetap kena target? Ya. Kenapa dia tetap kena target, padahal pada saat dia lepas dari busur, lepas dari stringnya ini, dia itu menghadap keluar. Harusnya, ya, dia mengarah ke kanan. Anak panah itu harusnya mengarah ke kanan. Atau kalau dari sisi three finger, harusnya dia mengarah ke kiri. Jalan anak panahnya itu. Tapi sedemikian rupa, ternyata dia tetap kena target yang segaris dengan pada saat full draw. Ya, lurus ke depan sana. Dia tidak ke arah kanan seperti yang kita duga. Itu namanya itulah yang dinamakan fenomena di paradoks pemanah atau di Archer's paradox. Nah, penyebab dari fenomena ini adalah yang disebutkan, yang dinamakan spine atau kelenturan anak panah. Kelenturan anak panah yang menyebabkan paradoks ini terjadi. Pada saat dia dilepas, anak panah ini menerima tekanan sedemikian rupa dari belakang, ya, oleh string, oleh tali busur. Tapi karena sifat fisika setiap benda itu berusaha untuk mempertahankan dirinya, pada saat dia ditekan dan dia ingin bertahan, maka terjadi liukan. Kalau di slow motion dia akan terlihat meliuk seperti ular. Dan ini yang sering disalah kaprahi sebagai paradoks arrow atau liukan arrow, dianggap sebagai sebuah paradoks. Arrow yang meliuk seperti ular itu bukan paradoks, itu memang arrow yang meliuk. Bukan itu konsep arrow paradoks. Bukan itu konsep paradoks pemanah, bukan. Tapi seperti yang sebelum yang saya jelaskan. Nah, tapi paradoks pemanah ini, kejadian paradoks pemanah ini hanya terjadi kalau spine-nya benar, ya. Kalau spine anak panah ini cocok dengan busur, barulah itu terjadi. Jadi pada saat dia ditembakkan keluar, kelihatannya dia membelok keluar, tapi dia melengkung ke dalam, terus membelok lagi dan seterusnya sampai dia lurus ke arah target. Andai kata spine salah, nggak cocok misalnya ya. Jika dia terlalu kaku, jika anak panah ini terlalu kaku, maka dia akan membelok ke kanan, memantul ke kanan, keluar ini, menjauhi menjauhi handle. Kita ngomong dari sisi tarikan jempol ya, di mana anak panah ada di sebelah kanan. Pada saat spine-nya terlalu kaku, dia akan keluar. Tidak mengarah ke target. Pada saat spine-nya terlalu rendah, terlalu lentur, spine-nya tinggi alias terlalu lentur, yang sebaliknya terjadi. Dia akan membelok ke dalam. Baru kemudian dia stabil karena adanya bulu atau baling-baling ini. Kalau spine-nya benar, dia akan lurus, membelok tapi lurus, meliuk tapi lurus. Kalau spine-nya terlalu kaku, dia akan membelok ke kanan, kemudian stabil. Kalau spine-nya terlalu lentur, maka dia akan belok ke kiri atau ke dalam, kemudian stabil. Nah, itulah yang disebut paradoks sang pemanah. Oke, sekali lagi ya, paradoks sang pemanah ini bukan paradoks anak panah. Ya, jangan
Jangan bikin istilah baru untuk hal-hal yang sudah baku gitu. Dan kalau diingatkan, udahlah nggak usah baper gitu. Kalau salah ya salah. Jangan kayak apa ya? Ada kayak kasus kemarin. Ada yang membuat busur Turki, model Turki dan model Assyrian, begitu di string bentuknya sama. Dan masih berani menyebut itu busur Turki dan busur Assyrian. Bentuknya sama persis, nggak ada bedanya. Ada yang bikin kayak gitu. Ya. Dibilangin ngeyel. Ya begitulah. Kemudian hal yang mau saya bahas lagi adalah tentang busur laminasi ya, tentang busur laminasi, apalagi tentang woven karbon yang lagi rame belakangan ini. Woven karbon itu ya kita apa ya, plat karbon yang dianyam lah intinya. Bisa dipakai untuk macam-macam. Salah satunya kalau di busur dipakai untuk bahan laminasi di lengan busur ini. Di sini, bagian sini. Plat karbon ini kata Boyer ya, kata Boyer itu lebih kaku, jauh lebih kaku daripada plat fiber biasa. Tapi jujur aja saya tidak pernah memegang busur dengan bahan woven karbon. Tapi teman-teman saya ada yang pernah nyoba, jadi saya hanya ngomong ini berdasarkan informasi dari Boyer dan berdasarkan informasi dari teman. Oke, bahan woven karbon ini ya, pertama dia lebih kaku dari plat biasa, plat fiber biasa, dan katanya bahannya jauh lebih mahal, ya, jauh lebih mahal. Jadi kalau busur dengan bahan woven karbon ini harganya lebih mahal, ya sudah kita ini aja, kita maklumi saja gitu. Cuman apa kelebihannya gitu? Yang jelas gini, kalau teman-teman pemanah mencari kelebihan woven karbon berupa speed, nggak akan dapat. Speednya sama aja. Speednya sama saja ya. Itu kata Boyer yang saya tanya. Ya. Dia punya data. Kalau Boyer yang lain yang nggak punya data, yang nggak tahu. Kemudian apa namanya? Kemudian karena bahannya lebih kaku, ya, dia relatif membuat busur itu lebih tahan pelintiran atau twist. Ya. Kita anggaplah fitur tambahannya dari woven karbon ini lebih tahan twist. Ya. Bukan anti twist, saya nggak mau bilang anti twist, tapi lebih tahan twist, katanya begitu. Tapi tidak nambah speed. Jadi kalau Anda membeli busur dengan woven karbon, jangan mengharapkan ada tambahan kecepatan anak panah yang signifikan, jangan. Tapi mungkin bisa diharapkan dari, pertama, itu tadi, lebih anti terhadap twist. Nah, anti twist ini sebenarnya jauh lebih cocok dipasang di busur-busur panjang. Busur-busur kayak busur mancu misalnya, atau busur saya yang panjang, yang ampun ini. Itu kalau dipasangin woven karbon mungkin jauh lebih bagus ketahanan terhadap twistnya. Jadi lebih enak dipasangnya, masangnya lebih aman lah ya. Masang dengan berbagai metode, jadi tidak harus metode khusus yang anti twist. Itu mungkin bisa. Kemudian beberapa teman menyatakan busur woven karbon ini kok lebih forgiving, dalam artian dia kalau nembak kok lebih grouping ya gitu. Nah, tapi ini mesti ya ini hanya baru kata beberapa orang, apakah benar atau tidak ya nggak tahu. Tapi ini mesti diklarifikasi, mesti diuji lah ya, mesti diuji lagi, kemudian ketahanannya juga mesti diuji lagi. Kita tahu ada beberapa kasus busur woven karbon yang pecah-pecah gitu kan, yang gampang, kelihatannya kok gampang pecah gitu. Walaupun ada yang mengatakan, ada Boyer yang bikin busur woven karbon katanya lebih tahan dari kasus pecah atau delaminasi. Ya. Jadi untuk teman-teman harap memahami apa yang dibeli gitu ya. Jangan sampai sekedar membeli barang mahal tapi tidak tahu keunggulannya buat apa gitu. Lebih apa.
Kecuali untuk yang die hard terhadap merek-merek tertentu, ya itu urusan lain lagi. Tapi kalau kita sebagai pemanah yang rada rasional dikit, kita harus tahu beli busur ini harganya lebih mahal dari busur laminasi lain. Ya. Kelebihannya apa dari busur laminasi yang sebelumnya gitu. Harus jelas sih kalau saya ya, kalau ada kesempatan beli ya saya harus tahu kelebihannya dari busur-busur lain. Ini jangan sekedar asal beli karena apa? Karena apa ya? Karena gimmick marketing lah istilahnya. Gimmick marketing. Jadi pemanah harus cerdas lah. Ini kalau misalnya ada buyer yang menyatakan busur dengan bahan anu itu jauh lebih kenceng, tanyain buktinya mana gitu. Buktinya apa? Lebih kenceng dari apa misalnya. Kan soalnya misalnya speed atau kecepatan itu gampang diperiksa. Chronograph sudah ada. Saya yakin hampir semua buyer yang bagus tuh punya chronograph. Jadi kalau memang dia bilang dia lebih kenceng, buktinya minta aja buktinya. Atau kalau misalnya dia lebih tahan twist, mana contoh di puntir-puntir balik lagi misal ya, atau garansi twistnya berapa lama kalau memang lebih tahan twist misalnya. Itu ditanyain aja nggak masalah. Jadi jangan sampai kita beli busur baru mahal-mahal, nggak nyampe berapa lama langsung pecah misalnya. Ya janganlah. Kalau kasus luar negeri ya itu kayak Mariner basic dulu. Dulu pernah kejadian di Mariner Basic. Mariner itu bagus sebenarnya, tapi yang premium. Yang basic kemarin itu rusak cepat sekali rusaknya. Ada yang baru beberapa kali tarik, beberapa kali nembak, pecah. Beberapa kali nembak, pecah. Nggak tahu kenapa quality control kayak gimana, kok jelek sekali. Waktu kasus Mariner Basic. Jadi jangan sampai kasus kayak gitu terjadi di boyer-boyer laminasi lokal. Ya. Jadi kalau bisa paling enggak setiap busur sudah dibuat tes tembak lah, minimal 10-20 kali cukup lah, nggak usah sampai ratusan. Kecuali prototype, kalau prototype oke lah dicoba ditembak beratus-ratus kali ya. Apalagi di lokasi yang panas sekali, tembak, cobain boyornya ya, dry fire cobain, yang penting sisi keselamatannya dijaga. Terus busur apa lagi? Apalagi ya? Mau dicurhatin deh. Udah gitu sih. Cukup lah. Lain kali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.